hanya meneliti presiden. Jangan lupa. Yang pertama kali menyampaikan ini adalah Pak Ganjar. Kenapa? Karena dia kecewa. Dia kecewa angkanya tidak sesuai dengan prediksinya. Tapi jangan lupa juga, asal muasal ini semua adalah ketika Ibu Puan mau ambil Gibran. Mas Gibran nggak mau. Yang kedua, Pak Ahmad Ali dari Anies juga, dan Pak Anies udah ketemu sama Gibran. Gibran nggak mau. Oh, jadi masalahnya di Gibran ini ya? Akhirnya, sebentar. Akhirnya, setelah Pak Ganjar ketemu dengan Gibran nggak mau. Dalam lari pagi, dalam sidang, dalam pertemuan, Pak Anies juga nggak mau. Akhirnya Mas Gibran mau dengan Pak Prabowo. Dan kemudian diadakanlah pemilu. Dan ternyata rakyat menang. Beberapa pemilu yang diindikasi curang, diulangi tetap menang. Jadi teman-teman, kita ini dipertontonkan oleh para ahli, para komentator yang sebenarnya tahu ujungnya. Cuman biar kelihatan berjuang sampai akhir, gitu loh. Beberapa bulan bahkan sebelum penetapan Pak Paslon ya 02 waktu itu, Babe pernah mengeluarkan sebuah pandangan bahwa ya Pak Prabowo ini sangat tulus ya, dan seterusnya. Tapi ditekankan bahwa ya beliau bahkan pernah menggadaikan tanahnya. Ini menarik nih untuk mendukung Anies yang menjadi kompetitornya gitu ya. Apa latar belakang Babe mengeluarkan pendapat itu sebelum? Gini ya, Pak Prabowo itu orang yang sering tidak mau diekspos terlalu besar. Beliau itu orang yang sangat tulus, sangat ikhlas, dan kebaikannya itu, teman-teman di kru coba deh iseng-iseng main di Hambalang. Tanyakan anak-anak SD, SMP, SMA di sana, beasiswanya dari mana, makannya bagaimana, antar jemputnya siapa, tanyakan. Jadi ketulusan itu jarang diekspos. Iya. Pak Anies pada waktu itu sangat dibantu oleh beliau dengan cash money, dengan fasilitas, dengan segala, sangat dibantu. Dan orang tuh nggak ada yang tahu. Dan Pak Prabowo itu nggak suka ekspos begitu. Nah, dari mana Babe tahu? Karena saya suka hadir. Karena suka hadir, hubungan yang dekat sekali lah. Gitu. Iya. Jadi saya tuh merasa gimana menyampaikan masyarakat dengan cara elegan. Iya. Maka satu ketika di mobil, ketika Pak Anies jadi gubernur, saya ucapkan begini. Terima kasih Pak Prabowo yang turut berjasa menjadikan Pak Anies sebagai gubernur. Salah satunya adalah menggadaikan dan sebagainya gitu. Itu hanya sebagai satu clue aja. Kalau dicari lain yang banyak. Justru viralnya sekarang. Seakan-akan ada yang memviralkan karena dilihat ada konteksnya lah pada waktu itu ya. Ini cerita lama. Iya. Tiba-tiba viral. Tahun berapa itu kira-kira? Ya waktu Pak Anies jadi gubernur. Pantes dong saya ucapkan terima kasih dong. Iya dong. Itu sudah 7 tahun yang lalu ya harusnya ya. Pantes kita mengucapkan terima kasih gitu kepada tokoh besar bernama Pak Prabowo Subianto. Sekaligus dalam satu kesempatan saya juga datang ke tempat Pak Anies dulu ya, ketika Pak Prabowo mau menawarkan Pak Anies sebagai wakil presiden. Serius? Pernah ditawarkan? Iya. Dan saya datang ngomong ke Pak Anies langsung di waktu subuh. Nggak mau Pak Anies. Mau jadi presiden. Waduh. Ditawarkan ya sama luar biasa. I guarantee you. Sosial media akan rame, silahkan dikonfirmasi. Saya datang. Itu kira-kira kalau boleh sedikit dilihat tahun 2023 itu pasti kan? Ya, tapi yang jelas kira-kira sebelum Nasdem. Jelas dong. Tapi iya dong. Nasdem kan beberapa bulan sebelum Oktober itu. Sebelum Nasdem. Ya, berarti Junian lah ya. Tahun-tahun lalu ya, 2023. Karena lalu intensitas subuh datang ke tempat Pak Prabowo itu kan sering. Memberi masukan, ngobrol. Pak Prabowo tuh terbuka. Jadi kalau dia ada ide apa diundang, kita ngobrol gitu. Salah satu misalnya ya, makan siang gratis ya, sedikit kita pindah ke situ. Itu udah lama beliau sebenarnya, tahun 2006, 2007, 2008 beliau udah bicara itu. Waktu itu saya ceramah di depan beliau yang mungkin menjadi inspirasi.
Saya bilang gini, Ibnu Arabi itu konsep negarawan yang hebat. 2 kata dia, buat negara hebat itu yang bagus. 1, jangan sampai ada rakyat yang lapar. Ya. 2, jangan sampai ada rakyat yang takut. Oh. Dalam Islam disebut at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu dia sampai berdiri, standing applause, merangkul saya dan memeluk saya. Oh. Belum pernah saya dengar konsep negara yang kayak gini, kata dia. Oh. Keren banget ini, Kal. Makasih, Pak Naslim. Ayo diskusi. Nah, dalam salah satu diskusi 2023 itu bilang begitu. Siapa ya wakil? Oh. Ketika beliau ditetapkan oleh Gerindra sebagai capres. Ya. Salah satu dalam list itu Anies. Oh. Dan beliau minta saya. Kamu dekat sama Anies? Dekat, Pak. Coba tanyain dia, mau nggak jadi wakil saya? Ini nggak ada yang tahu ini. Luar biasa ya. Saya datang subuh-subuh, saya telepon, malam itu. Pak Gub, izin menghadap nih Pak Gub. Walaupun dekat, saya tetap manggil menghormatinya. Ya. Datang deh besok pagi. Subuhan di sini. Jam 5 saya datang. Oh. Ada satu orang penasihat spiritualnya beliau lah. Ya, seorang ya. Habib. Yang dekat dengan beliau. Saya sampaikan. Nggak mau jadinya presiden. Mau jadi presiden. Oh. Aduh. Saya akhirnya ngomong. Ini kata beliau, ini opportunity buat saya. Terus saya bilang. Pakai bahasa Inggris waktu itu. Ya. Brother, saya bilang, if you are gold, gold do not need opportunity. Yes. Gold is always gold. Go. Lintas zaman, lintas waktu, emas tuh ya emas, nggak perlu peluang. Iya. Gitu. Entahlah dia jawab apa saya lupa. Intinya dia nggak bersedia. Sampaikan lagi nggak apa-apa. Nggak mau Pak. Apa respon dari Pak? Ya responnya ya kenapa? Oh. Kenapa? Kan beliau jadi wakil 5 tahun, kemudian bisa jadi presiden. Dia bisa Luar biasa. 15 tahun pegang negara ini. Kalau dia benar dalam menjadi wakil, menunjukkan ke negarawan yang hebat dan seterusnya gitu. Itu 15. Beliau bilang sama saya, kenapa ya? Saksinya ada Pak Safri Samsudin kok. Iya. Waktu makan pagi sama Bapak kalau nggak salah. Bapak di situ, saya di sini. Ada Pak Safri kok waktu itu. Nah, perasaan Babe sendiri sebagai orang yang menyaksikan beliau itu dibantu dalam proses dia menjadi gubernur, konon katanya semua Gerindra dengan biaya sendiri dari seluruh Indonesia tuh. Nah, itu disaksikan oleh putrinya Pak Hasim di sini. Yes. Nah, pertanyaan saya, apa rasa Babe sebagai, ya katakanlah sebagai orang yang di tengah lah, mendengar jawaban itu? Sedih. Sedihnya kenapa? Kan kantornya kan di Jalan Medan Merdeka. Ya. Kantor Bapak kan di Jalan Medan Merdeka juga. Iya. Tinggal berapa blok begitu doang. Iya. Kenapa mesti ribet? Datang aja langsung nggak bakal ditolak. Pak, apa kabar? Atau minum kopi bareng, makan siang bareng, atau kabarnya katanya ditolak. Yang satu bilang kabarnya nggak pernah ada komunikasi. Yang satu bilang udah mencoba. Benar-benar kalau saya lihat sih ada lack of communication di situ. Ada komunikasi yang parah di situ. Tapi kan bisa ngomong di publik. Saya begini karena Bapak. Begitu bisa. Bukan 11 dari 100. Di situ patah hati semua orang yang mengerti perjalanan ini. Yang dekat-dekat seperti ya. Patah hati. Why did you say that? Yes. Sampai saya WA gitu loh. We still love you. Why did you say like that? Gitu loh. 11 dari 100. Gila. Menteri Pertahanan di luar negeri itu melambung namanya begitu. Universitas Pertahanan kayak apa sekarang? Air-air yang ditemukan kayak apa sekarang? Semua kayak apa? Prestasi gemilang. Kementerian terbaik cuma dapat poin dari 10 cuma 1. Gila saya bilang. Nah, ketika Babe mendapatkan sikap seperti itu dan kecewa sebagai teman, sebagai orang yang di tengah, lalu Babe melaporkan ke beliau yang menawarkan nih Pak Prabowo. Gimana respon dari sana? Ya responnya cuma kaget aja. Kaget ya. Kenapa dia begitu sama saya? Oh. Bahkan beliau pernah pada waktu itu ya, sebelum terjadi kekecewaan dahsyat dalam debat 123 ya. Kan kalau saya jadi, mungkin dia juga salah satu yang akan dirangkul oleh Bapak gitu. Karena Bapak sifatnya kan merangkul. Iya. Dalam pidato beliau juga, saya akan jadi presiden untuk yang mencintai saya dan yang membenci saya. Akan saya rangkul semua. So, dia bilang seperti itu. Jadi kenapa mesti menyerang? Apalagi Ganjar. Apa tuh? Ya kan di debat 3 bilang apa coba? Iya. Kan ada teksnya.
Entah siapa yang bikin. Ya, soal diktator apa segala macam ya. Ya kan kalau lu punya visioner yang baik, jangan baca itu. Iya. Barack Obama dalam debat terakhir ada teksnya. Dia buang. Iya, betul. Nggak benar nih teks. Gue mau ngomong aja langsung. Keren gitu loh. Iya. Mungkin belum nonton film itu kali. Iya. Apa tuh judulnya tuh? Saya lupa tuh. Iya, terus kemudian ya, oke. Yang menarik tadi, Anda, Babik Haikal kecewa, tapi ada rasa kaget. Kaget. Kenapa berubah sikapnya ya? Kaget. Drastis kaget. Yang lebih kaget di debat pertama tuh membawa satu orang yang dia terbunuh, ayahnya dihadirkan, dan dia pendukung Prabowo. Loh, anak ini tidak tahu apa-apa, ditangkap sama Brimob dan terbunuhlah. Dan usianya 15 tahun. Kenapa mesti begitu? Andai kata dia benar-benar pendukung Prabowo, nggak pantas juga. Andai kata nggak pantas juga. Jadi banyak blunder-blunder yang dilakukan oleh beliau. Entah siapa konsultannya, entah siapa penasehatnya. Kayaknya saya bilang, ini kayak bukan Anies nih. Oh, kagetnya waktu mendengar jawaban itu ya? Iya, kayak bukan Anies nih. Seperti berubah pribadi yang dulu, Iya, yang kok berubah? Babi kenal. Iya. Kan nggak gini gitu loh. Iya, Ini ada apa iya, ini? iya, Siapa ini grand design-nya nih? Iya. Di situ orang-orang dekatnya Tom, siapa lagi Tom Lembong, Iya, dekat-dekat iya, situ, iya, siapa iya. lagi tuh yang dekat-dekat dia gitu ya. Ada apa ini? Kenapa jadi nyerang ini orang gitu loh? Oh. Saya sempat ketemu Bapak Mardhani Alisera, saya temuin. Kenapa tuh orang? Terus Ya, ada beberapa jawaban. Ya, oke lah. Ya, ada beberapa jawaban. Itu kenapa tuh orang? Kenapa nggak cool? Ya. Kenapa nggak debatnya dibuka dengan kata-kata? Kan yang hancurnya mereka semua di debat kan? Iya. Naiknya Bapak kan semua di debat kan? Iya. Kita cuman menampilkan pribadi Bapak yang sesungguhnya. Iya. Nggak bisa diapa-apain. Emang nggak bisa di-setting. Memang orangnya begitu. Iya, dibilang HAM. Saya bilang, aduh, kenapa basi sih ngomongannya? Saya bilang, coba sebutkan ada berapa jenderal yang ada pada saat 98. Saya udah sebutin aja semua tuh. Kenapa ketangkep nggak? Kenapa hanya dia sendiri yang masang badan? Iya. Di situ heroiknya. Iya, Ini jiwa negara besarnya ya. kacau, karena kacau Iya. gue yang masang badan. Iya. Ditutupi semua. Tutupi semua. Atasannya segala macam. Sampai sekarang, kiri kanan depan Sampai belakang, sekarang. apa. Iya. Tapi DKP-nya tuh Wiranto waktu itu. Yang ada misi, ada rivalitas gitu loh. Yang benar itu Muladi ketika dibentuk tim TGPF. Alah, ya. Tim gabungan pencari fakta menentukan bahwa Pak Prabowo tidak bersalah dan tidak terlibat sama sekali dalam hal itu. Munir bicara di SCTV sama Fadlizon. Pak Prabowo itu nggak bersalah. Ayo kita datang ke pengadilan dan sampaikan mau, tapi pengadilan nggak pernah digelar. Iya. Ya udah, kata beliau, mikul dur, mendem jero. Itu keren di situ. Jadi kita tuh angkat kebaikan-kebaikan beliau, biar gimana pun. Setelah ngelihat keadaan kayak begini, oke, we do not want Anies gitu loh, and we do not want Ganjar gitu loh. Emang kalau saya dari awal, dari 2000, dari Mega Pro juga saya udah 2009. Iya dong. Mega Pro kita beliau, kemudian Prabowo Hatta kita beliau, Prabowo Sandi juga ke beliau. Ketika beliau tidak ada rencana untuk nyalon, saya sempat sampaikan tuh ya mungkin ada Pak Mahfud, ada Pak Anies, tokoh-tokoh yang mungkin bisa naik di 2024. Nah, tapi ternyata ketika Gerindra menetapkan Pak Prabowo, udah semua udah minggir dong. Semua minggir. Tetap beliau gitu. Begitulah kurang lebih. Jadi waktu jauh sebelum Pilpres, setelah dapat jawaban yang Babe Haikal itu kecewa, lalu apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo? Kan tentu kan kalau udah dikasih kesempatan, tolong nanti bilang kalau saya udah selesai, bisa dilanjutkan bahkan 15 tahun seperti Anda bilang tadi ya. Luar biasa sekali itu, iya. 5 tahun wakil, 10 tahun. Iya. Berarti kan itu kan pilihan awal dari beliau sebagai pribadi awal kan? atau tidak saya belum tahu. Tapi yang jelas kan Nggak perlu lihat dari kronologi waktunya. ya mungkin. Iya dong ya. Mungkin saya takutnya gini, mungkin juga Bapak minta sama yang lain, minta Pak Erik.
minta juga sama yang lain. minta Bu Oh Hovifah. iya. Oh, Kan beliau lihat ditanya ya. siapa yang Oh siapa yang makanannya. memberikan respon? Ya, begitu juga saya pernah menghubungi Bu Hovifah soal ini. Oh. Dia mau di Jatim aja kan. Mm. Terus juga Yeni Wahid kan banyak yang Bapak lihat. Iya betul. Jadi dia nggak berani mengatakan yang pertama atau tidak, Ya, saya nggak berani. ya, Tapi ya, awalan mungkin bagian di awal tuh iya. Ah, Nah, responnya kaget aja. Ya, Kenapa gitu loh? ya. Ada apa gitu loh? Ya. Justru kan saya udah tua, kata Bapak. Saya akan banyak di backup oleh wakil. Dan wakil tuh berperan ketika saya menjadi presiden. Ya. Itu jadi ini Bapak tuh minta orang-orang yang punya wawasan. Dan Bapak pada waktu itu ngomong Anies dan Ganjar adalah salah satu dari putra terbaik bangsa. Yang herannya sampai detik ini nggak ada balasan dari Anies maupun Ganjar. Iya. Ya kalau negarawan balas dong. Salam. Balas dong ya, kita dibilang putra-putri terbaik bangsa, saya juga bilang Bapak juga salah satu bapak bangsa. Keren. Bukannya terlibat HAM 11 dari 100. Masyarakat Indonesia itu nggak bisa terima. Iya, itu dia, Babe ya. Nggak bisa terima, penghinaan begitu nggak bisa terima. Ya, gitu. apalagi di depan publik ya. Come on, gue nggak ngerti dah apa yang ada dalam pikirannya.